Lalu apa yang terjadi dengan kisah yang serupa? Yaitu adalah Saulus. Kalau Bileam naik keledai, Saulus naik kuda. Pada waktu itu Saulus dalam perjalanan ke Damsyik. Pada waktu itu perjalanan itulah sepertinya perjalanan yang mengejar satu perkenanan Tuhan menurut agama dan kepercayaan Saulus pada waktu itu. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ini menuliskan Saulus bertobat. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan ia meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kisah Saulus ini juga merupakan satu kisah yang luar biasa. Kisah seorang yang berapi-api untuk mengejar perkenanan sesuai dengan ajaran dan aturan agama. Dia ingin menangkap murid-murid Tuhan dan membawanya ke Yerusalem untuk dihakimi dan diadili. Tetapi di tengah perjalanan di Damsyik, dia mengalami intervensi ilahi. Tuhan muncul dalam perjalanan itu, dan kudanya yang ditunggangi tiba-tiba itu berdiri meringkik ketakutan dan terjatuhlah Saulus. Orang-orang gak mengenali apa yang terjadi, tapi Saulus mengenali. Dan dia mendengar suara, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Setelah itu, peristiwa itulah peristiwa hal yang begitu luar biasa yang mengubah hidupnya Saulus. Tuhan membelokkan perjalanan. Tuhan mengintervensi. Tuhan melakukan sesuatu yang penting dalam hidupnya Saulus. Harusnya hari ini juga, ketika engkau mengalami intervensinya, engkau harus mengenalinya. Engkau harus menangkapnya. Bukan peristiwa biasa, bukan peristiwa yang lumrah, bukan peristiwa yang normal. Peristiwa yang akan membelokkan langkahmu. Ada langkahmu yang menuju kepada kesalahan. Tuhan melakukan intervensi. Atau langkahmu yang biasa, Tuhan melakukan satu intervensi juga, supaya engkau masuk dalam rencananya. Kisah Bileam dan Saulus ini dua hal yang sama, tetapi punya ujung yang berbeda. Sama-sama mengalami peristiwa yang luar biasa. Tetapi yang terjadi, Bileam tidak mengenalinya, tetapi Saulus langsung mengenalinya. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-7. Kisah Rasul 9 ayat ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat,
dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ini ayat selanjutnya bercerita tentang Ananias. Ananias juga mengalami Tuhan, mengalami intervensi dalam hidupnya yang membuat dia nangkap apa yang sedang diperbuat Tuhan terhadap Saulus.